Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andriansa, salah satu mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru atau PPG Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang tahun 2023 yang mengajar di salah satu sekolah menengah atas atau di SMA Muhammadiyah 8 Palembang. Pada hari ini akan melanjutkan atau akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran pada proses belajar dan mengajar di dalam kelas. Sekian dari saya, salam hormat saya, mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kegiatan pada pagi hari ini seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum melanjutkan pelaksanaan pembelajaran, maka akan dilanjutkan dimulai dengan berdoa. Pada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Sikap. Salam. Baik, Bapak lanjutkan. Sebelum mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Abdul Qadir Jailani, Adrian Al-Rafi, Agus Setiawan, Aji Saputra, Aldo Saputra, Anti Sulistia,
Desmita Pratiwi, Dika Fahrezi, Berada. apa? Tera Ardiansa, Irfan Hadir. Abidur Rahman, Daparian Saputra, Marina, Nada Sauda, Norma Lasari, Putri Oktaria, Rahmat Apandi, Ria Nuraini, Riko Adi Setiawan, Siti Zahra, Surnani, Safa Azhara, Pina Azarena, Widya, Yeni Widyarsi, Juni Arianto. Baik, sebelum dilanjutkan pelajaran, mari kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Pina Azarena. Pada Pina, silakan. 3. Baik, para seluruh siswa silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku pada tanahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan buriku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ilunakanku di luar negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Di sini ada media mengajar pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SMA Muhammadiyah Serapan Palembang. Terkait dari sini yaitu pembahasan kita pada bab ke-9 dengan judul ketentuan pernikahan dalam Islam. Bisa lihat di sana. Nah ini ya. Adapun komponen inti dalam pembelajaran. Yang pertama tujuan pembelajaran ya. Adapun tujuan yang diharapkan pada pembelajaran ini adalah yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Nanti akan pembahasan ini yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama tentang pengertian pernikahan. Yang pertama ya. Tujuan dari yang diharapkan pada proses pembelajaran pada hari ini. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dalil nakli pernikahan dalam Islam. Ya, dalil nakli ini berupa ayat Al-Quran dan juga berupa hadis. Ya.
Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah dari pernikahan dalam Islam. Nanti materinya akan Bapak sampaikan di materi berikutnya. Kemudian sebelum masuk, ini belum masuk mata pelajaran ya, mata pelajaran. Ini ada yang namanya kalau dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu merupakan rangkaian pertanyaan yang dibuat dulu mengenai beberapa hal terkait topik pembelajaran. Artinya pertanyaan pemantik akan dimasukkan dari tujuan pembelajaran baik dari pengertian pernikahan, dalil naqli dan menganalisis ketentuan pernikahan serta menyimpulkan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Nah, adapun pertanyaan pemantik ini silakan kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 yang akan silakan untuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Perwakilan saya dari 4 kelompok. Pertanyaan pemantik, apakah umur atau usia dapat mempengaruhi kematangan seseorang untuk menikah? Apakah umur atau usia dapat mempengaruhi kematangan seseorang untuk melakukan sebuah pernikahan? Silakan, kita ada yang dapat. Ada? Depan. Jurnani. Silakan. Menurut saya Pak, umur itu bisa mempengaruhi kematangan untuk menikah. Tapi umur itu bukan satu-satunya faktor yang tepat untuk kematangan pernikahan. Seperti ada yang lainnya, seperti kesiapan emosional, finansial, komitmen jangka panjang, dan kesepakatan di antar pasangan. Oke, ya silakan. Berikutnya kepada kelompok 4, perwakilan kelompok 4 dipersilakan. Jawabannya iya Pak, karena menentukan umur kematangan menikah. Kalau menikah di usia muda, emosionalnya belum terbentuk. Jadi menentukan umur untuk menikah itu berpengaruh terhadap pernikahan. Karena dalam pernikahan menghadapi kematangan fisiologis. Oke, terkait pertanyaan semantik, apakah umur atau usia dapat mempengaruhi kematangan seseorang untuk melakukan sebuah pernikahan? Ya. Ini sebenarnya antara usia dengan kematangan seseorang sangat berhubungan. Semakin bertambah usia, baik psikologis maupun fisiologis, akan turun semakin matang. Ya. Kematangan tersebut dapat berupa berpikir logis, ya. Kemampuan mengendalikan dorongan hingga kemampuan pengambilan sebuah keputusan. Ya, artinya ketika melakukan di usia muda, muda di sini maksudnya pemikirannya belum dewasa sehingga mengambil sebuah keputusan itu berdasarkan kehendaknya saja ataupun berdasarkan emosionalnya saja. Sehingga dapat berakibat fatal pada saat mengambil sebuah keputusan tersebut. Kemudian menurut ilmu psikologi, usia dewasa awal berada dalam rentang usia 18 tahun hingga 40 tahun. Oke, baik, kita baru masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Namun sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, ada di sini di halaman pertama ada yang namanya kisah inspiratif. Ya. Kisah inspiratif yaitu Siti Hajar sebagai istri yang solehah. Nih, nanti kepada seluruh siswa kelompok 1, 2, 3, dan 4 silakan ambil disampaikan komentar terkait hikmah dalam kisah inspiratif yang ada di depan. Ya. Ini mungkin silakan didengar pembacaan terlebih dahulu. Nabi Ibrahim membawa pergi Ibu Hajar dan Ismail ke Baitullah di Mekah. Kemudian mereka tinggal di samping pohon besar dekat sumur Zam-Zam di sekitar Masjidil Haram. Pada waktu itu pada Mekah masih sepi, tidak ada seorang pun yang hidup di sana. Hal ini bisa dimaklumi karena tidak ada air sama sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa
segerabah kurma dan air secukupnya sebagai bekal hidup Ibu Hajar dan Ismail. Ya. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk kembali berdakwah ke Palestina. Nabi Ibrahim harus rela meninggalkan tempat tersebut. Tiba saatnya Nabi Ibrahim berangkat. Ibu Hajar dengan hati yang gelisah mengikuti dan berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau tega meninggalkan kami di lembah ini yang tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu pun di sini?" Ibu Hajar mengatakan berulang kali, akan tetapi Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Ibu Hajar bertanya kembali, apakah Allah yang memerintahkannya? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, benar, Allah lah yang memberikan perintah ini. Ibu Hajar lantas mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Kemudian Siti Hajar pun kembali ke tempat semula. Lanjut, Nabi Ibrahim terus berjalan sampai pada suatu tempat dan tidak bisa melihat rumah, istri dan anaknya yang dia. Oke, silakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan ataupun hikmah dari kisah inspiratif yang sudah disampaikan tadi. Silakan kepada kelompok 3. Jadi hikmah yang saya ambil, pengorbanan membawa berkah. Pengorbanan Nabi Ibrahim menjadi kisah yang membuktikan bahwa perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berakhir dengan hikmah serta kebahagiaan yang lebih baik. Sebagai seorang ayah, yaitu Nabi Ibrahim, yang mencintai anaknya yang berbakti serta soleh, tentu berat bagi Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail. Ya, silakan kelompok 1 kepada Adrian, silakan. Baiklah, hikmah yang dapatkan dari kisah ini adalah kesabaran dan keabahan yang dimiliki oleh Siti Hajar. Dalam menunjukkan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa saat diuji dengan tantangan hidup. Oke, baik, demikian ya kisah inspiratif. Kemudian kita lanjutkan ke materi pada hari ini, yaitu pengertian pernikahan. Ya. Adapun pengertian pernikahan yang pertama yaitu menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis, yaitu pada tahun 2011 halaman 215, yang mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul, sedangkan menurut istilah syariat nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya, menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini pengertian pernikahan menurut Undang-Undang tahun 1974 ya. Itu terkait pengertian pernikahan ya. Kemudian kesimpulan pengertian pernikahan nih, pernikahan adalah akad yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, halal dengan diiringi kewajiban dan hak bagi keduanya. Dengan demikian, tujuan pernikahan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kekal dan penuh kebahagiaan. Untuk mewujudkannya, baik suami maupun istri harus saling melengkapi dan berusaha untuk memberikan rasa tentram terhadap satu sama lain. Ya, dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak ya. Tentu ada hak dan juga ada kewajiban baik dari laki-laki maupun perempuan. Laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri memiliki hak dan kewajiban di setiap masing-masingnya setelah melakukan sebuah tali pernikahan. Ya. Kemudian dalil nakil, ya ini pembahasan yang kedua. Ya.
dalil nakli tentang pernikahan. Dalil yang pertama yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 21 ya. Ini bisa baca ya. Bisa kelihatan? Silakan. Tidak kelihatan? Kelihatan ya? Padahal Irfan kelihatan? Silakan. Andi. Oke, silakan kepada Andi untuk membacakan dalil nakli tentang pernikahan yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 21. Silakan dibaca surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Oke, dalil yang kedua yaitu hadis riwayat Imam Bukhari ya. Silakan kepada saudara Irfan untuk membaca. Artinya dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, aku bersama Al-Qamah dan Aswad menemui Abdullah. Lalu Abdullah berkata, kami bersama Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kami telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah yang dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjaga kamu atau melemahkan syahwat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke. Baik, lanjut lagi. Materi berikutnya yaitu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu rukun atau syarat pernikahan ya. Karena ini berbeda ya. Rukun adalah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan. Itu namanya rukun ya. Sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu ya. Berbeda antara pengertian rukun dan syarat. Rukun menikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sigon atau disebut dengan ijab dan kabul. Nah ini rukun ataupun syarat yang pertama ya. Syarat yang pertama, calon suami ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk seorang calon istri ya. Rukun yang pertama yaitu calon suami. Syarat calon suami ini ya. Ini rukunnya, ini syaratnya ya. Jadi calon suami tentu harus memiliki syarat. Syarat yang pertama, calon suami harus benar-benar laki-laki ya. Yang kedua, calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena masa persusuan atau karena ikatan pernikahan. Kemudian tidak terpaksa, tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Maksudnya ketika kalian menikah itu dipaksa, maka hukumnya tidak sah, pernikahannya tidak sah ya. Maka pernikahan itu harus sama suka sama suka, bukan karena terpaksa. Kemudian calon suami diketahui jelas identitasnya, sudah diketahui nama beserta orangnya ya, harus jelas kok identitas
seorang calon suami tentu harus jelas. Biasanya kalau pendaftaran di kantor urusan agama harus membawa kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. Masih banyak syarat-syarat yang lain. Ini adalah identitas menunjukkan calon suami yang harus diketahui oleh orang banyak, terutama saksi dan keluarga calon istri. Dan kemudian yang terakhir yang tidak sedang melakukan ihram. Untuk melakukan sebuah pernikahan, ketika dalam pelaksanaan sebuah rangkaian ibadah haji ataupun umroh, yaitu ihram, maka tidak boleh melangsungkan pernikahan. Calon istri, calon istri tentu mempunyai syarat. Syaratnya yaitu pertama sama benar-benar perempuan, dipastikan bahwa calon istrinya adalah benar-benar perempuan. Yang kedua, bukan wanita yang haram dinikahi baik karena nasab, persusuan atau karena ikatan pernikahan. Kemudian syarat berikutnya yaitu jelas identitasnya sudah diketahui serta yang mana orangnya oleh calon suami, sama seperti syarat seorang suami tadi. Kemudian tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah, ya. Masa iddah itu dimana seorang wanita itu dilarang untuk melakukan sebuah pernikahan, ya. Kemudian syarat atau rukun yang ketiga, ya. Syarat rukun yang ketiga itu adanya wali. Wali ini siapa? Wali dari orang tua calon istri, ya. Ataupun kalau memang tidak ada orang tuanya, maka saudara dari orang tua calon istri juga boleh. Adapun syarat wali yang pertama beragama Islam, artinya wali itu memang harus dipastikan beragama Islam. Kalau orang tuanya ataupun bapaknya itu beragama selain Islam, maka dia tidak berhak untuk menikahkan anak wanitanya. Ya. Kemudian yang kedua, balik atau sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi wali nikah. Ya. Jelas, ya. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Ya. Orang tuanya masih dalam kondisi sehat. Mungkin juga tidak dipengaruhi oleh minuman alkohol, artinya tidak dalam kondisi mabuk, ya. Kondisinya harus benar-benar kondisi sehat. Kemudian merdeka, bukan seorang muda. Jadi kalau zaman sekarang ini, insya Allah seluruhnya sudah merdeka, tidak lagi pembukaan, khususnya di Indonesia. Berikutnya yaitu laki-laki tidak sah wali dari perempuan. Artinya yang menikahkan haruslah seorang laki-laki, ya. Tidak sah ketika pernikahan dilakukan diwali oleh seorang perempuan. Kemudian adil, bukan orang fasik. Maksudnya wali yang menikahkan adalah orang yang adil, ya. Kemudian urutan wali adalah yang pertama bapak, yang kedua kakek, berikutnya saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman atau mamang, anak laki-laki dari paman. Ini yang boleh menikahkan atau yang boleh menjadi wali nikah seorang calon istri. Jika di antara semua ini tidak ada, ya, di antara semua ini tidak ada, maka yang menikahkannya adalah wali hakim atau disebut dengan ketib, ya, atau penghulu, ya, itu yang menikahkan. Kemudian bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah pegawai kantor urusan agama, ya, itu. Ketika yang ini tidak ada lagi, ya. Ini rukun ataupun syarat yang ketiga. Kemudian rukun syarat pernikahan yang keempat. Ini, yang keempat, pertama ada dua orang saksi, ya. Untuk melakukan sebuah pernikahan ada dua orang saksi. Syarat dua orang saksi ini yaitu hampir sama dengan wali. Yakni yang pertama agama Islam, ya. Saksinya biasanya memang dua, ya, yang dicatat di dalam akte pernikahan itu. Saksi itu dua orang, ya. Satu dari calon suami, satu dari calon istri, ya. Yang pertama beragama Islam, kemudian balik atau sudah dewasa, ya, jelas. Kemudian berakal sehat, posisinya kondisi memang benar-benar sehat, bukan dalam pengaruh dan lain sebagainya.
Kemudian merdeka, bukan seorang budak, insya Allah tidak ada lagi perbudakan di Indonesia. Kemudian yang kelima, laki-laki tidak sah saksi dari perempuan. Nah, saksinya sama. Saksi haruslah seorang laki-laki dari perempuan dan juga saksi dari seorang laki-laki calon suaminya. Kemudian adil, bukan orang fasik ya, yang diperbolehkan untuk menjadi saksi dalam sebuah pernikahan. Ya. Lanjut, rukun syarat yang kelima, ini yang terakhir ya. Rukunnya yang kelima yaitu sigot ya. Kalau di dalam akad nikah itu namanya disebut dengan sigot taklik ya. Sigot itu adalah ijab dan kabul ya. Ijab itu adalah ucapan yang keluar dari lisan seorang wali perempuan, dan kabul adalah jawaban secara lisan yang keluar dari mempelai laki-laki ya. Syarat ijab dan kabul dalam pernikahan adalah ijab kabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya ya, antara pelafalan yang dengan antara pelafalan ijab dengan kabul, penerimaan tidak berselang lama ya. Maksudnya ya, antara pengucapan saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin tersebut, itu jangan ada jeda yang terlalu lama, maka harus langsung dijawab oleh seorang calon suami ya, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya saya terima nikahnya sebulan dalam waktu sebulan, ini tidak boleh ya, karena biasanya yang seperti ini dinamakan kawin kontrak atau nikah kontrak. Ya, nikah kontrak akan merugikan wanita ya. Kemudian lapas jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. Ini adalah sebuah perjanjian. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh dalam lapas pernikahan itu dikaitkan dengan sebuah perjanjian. Ya. Kemudian ijab dan kabul menggunakan kalimat nikah, tazwij atau turunannya yang semakna. Ya. Kalau di Indonesia biasanya menggunakan bahasa Indonesia, ya. Sama ucapan tadi, saya nikahkan anak saya, itu adalah ucapan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau di Arab ya, karena umumnya bahasanya adalah bahasa Arab, maka menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang terakhir, boleh menggunakan bahasa selain dari bahasa Arab. Ini ya, boleh menggunakan bahasa lain selain dari bahasa Arab. Ya, ini contoh ucapan ijab dan kabul. Ini harusnya yang cowok harus bisa ya, lapas yang diucapkan harus fasih ya. Tetapi sebelum ada ucapan ini, biasanya seorang calon suami harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Nah, ketika ucapan inilah terkadang yang mempersulitkan sebuah pernikahan ya. Pertama dilaksanakan gagal, burung nikah. 2 kali gagal, burung lagi. 3 kali gagal, nah selesai ya. Makanya harus dipastikan benar. Ini ya, contoh ucapan ijab dan kabul. Ijab yaitu wali perempuan atau penghulu berkata kepada pengantin laki-laki, yaitu saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anakku atau pinanganmu Surnani binti siapa dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, itu contoh ucapan ijab. Kemudian kabul yaitu calon suami menjawab ya. Ada jawabannya ini, saya terima nikah dan kawinnya Surnani tadi binti siapa untuk diri saya sendiri dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Kalau ucapannya jelas pasti, maka kedua saksi mengucapkan sah. Nah, ketika sah, disitulah tanggung jawab seorang ayah perempuan kembali kepada calon kepada suami tadi ya. Itu selang antara ucapan ijab dengan kabul ini jangan terlalu lama, ini yang tidak diperbolehkan. Dan setelah jawab pertanyaan ini selesai, langsung dijawab oleh suami ya. Itu terkait ijab dan kabul.
Oke, lanjut. Masuk ke materi berikutnya yaitu menyimpulkan hikmah pernikahan. Yang pertama, hikmah pernikahan dalam Islam diantaranya sebagai berikut ya. Dapat melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Memang perintah tadi menikah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan melaksanakan sunnah Rasul. Ya, salah satu sunnah yang terbesar untuk umat Islam adalah melakukan pernikahan. Ya, barang siapa yang mengikuti sunnah Rasul maka dia termasuk pada golongan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, tentunya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Ya. Yang ketiga, terjadinya hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mendapatkan generasi penerus yang sah, baik itu menurut ajaran agama Islam maupun menurut catatan perundang-undangan yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar, yaitu zina. Dan selanjutnya terjalinnya tali silaturahmi antara keluarga baik pihak suami maupun pihak istri. Kemudian membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian ya untuk materinya. Kita masuk kepada kegiatan penutup ya. Kegiatan penutup yang pertama kesimpulan ya. Kesimpulan pertama, untuk melakukan sebuah pernikahan yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tentunya setiap manusia harus memahami terlebih dahulu mengenai apa itu arti pernikahan dan juga dapat memahami berbagai macam dalil nakli terkait pernikahan serta dapat memahami ketentuan-ketentuan dalam pernikahan sesuai syariat Islam. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu pernikahan bukanlah sebuah bentuk permainan yang ketika sudah jenuh dan bosan maka akan berakhir begitu saja. Namun, pernikahan merupakan sebuah awal bagi memulainya kehidupan baru yang akan ia jalani sepanjang hidupnya. Maka dari itu, untuk melakukan sebuah pernikahan haruslah berpikir panjang dan mempersiapkan diri secara matang, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pernikahan dapat menjadi sebuah keberkahan di dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, demikian ya materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Maka untuk pertemuan kedua selanjutnya yaitu materi yang akan kita pelajari ini. Materi pertama, peserta ini dapat memahami tentang bagaimana memilih pasangan dalam pernikahan itu ya, yang akan kita pelajari pada materi berikutnya. Materi kedua yaitu peserta didik dapat memahami hukum-hukum dalam melaksanakan sebuah pernikahan, dan materi yang ketiga yaitu peserta didik dapat memahami tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi sesuai syariat Islam. Ya, itu materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Tugas dan latihan. Ya, ini tugasnya. Ya, tugas dan latihan. Silakan pelajari kembali di rumah terkait materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam yang sudah dibahas pada pertemuan hari ini. Karena minggu depan sudah pelaksanaan ujian semester, maka silakan dipelajari kembali. Insya Allah seluruh materi yang Bapak jelaskan kita bahas pada pagi ini masuk di soal ujian semester nanti. Ya, baik, sekalian. Terima kasih. Demikian pelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak sekalian di kemudian hari dan masa yang akan datang. Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan karena kebenaran hanya milik Yang Maha Menciptakan. Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan bersama-sama melapaskan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Heri, Nasrul Minallah Muhammad Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.